Kembali di Anyus Pagi pemirsa, 4 dari 13 korban hilang kapal motor Cahaya Arafah yang tenggelam di perairan Tokaka, Halmahera Selatan, Maluku Utara berhasil ditemukan. Sementara 9 lainnya masih dicari. Setelah melakukan pencarian sejak pukul 7 pagi tadi, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 korban meninggal kapal motor Cahaya Arafah. Korban ditemukan di kedalaman 45 meter, tak jauh dari bangkai kapal. Keempat korban sudah dievakuasi ke darat untuk dilakukan identifikasi oleh tim forensik di Desa Tokaka. Berhasil menemukan 4 korban dengan jenis kelamin 3 perempuan, 1 laki-laki. Saat ini semua korban dibawa ke Desa Tokaka. Dengan ditemukannya 4 korban ini, maka tersisa 9 orang yang masih dalam pencarian. Sebelumnya puluhan warga yang merupakan keluarga korban kecelakaan kapal melempari tim SAR gabungan saat kapal mereka berlabuh di Desa Tokaka. Kekesalan keluarga dilampiaskan dengan melempari kapal tim SAR dengan batu. Kerabat korban kesal dan menuding tim SAR gabungan lamban memberikan bantuan. Sebelumnya kapal penumpang KM Cahaya Arafah tenggelam setelah dihantam ombak besar di Tanjung Tokaka, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Total terdapat 66 penumpang dan 4 ABK yang menumpangi Cahaya Arafah. Lampu merah di area CBD Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat tidak difungsikan atau ditutup sementara usai kecelakaan yang melibatkan truk Pertamina. Banyak pihak yang menilai kecelakaan terjadi diduga karena lampu lalu lintas di Jalan Transyogi, di mana kondisi jalan turunan tidak memungkinkan untuk dibuat lampu lalu lintas dan kerap menyebabkan insiden kecelakaan. Guna memperlancar proses investigasi, untuk sementara lampu lalu lintas dinonaktifkan dan simpang CBD Cibubur ditutup sementara oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sedang dievaluasi oleh KNKT Keselamatan. Nah, ini kita lagi menunggu. Walaupun sekilas tadi malam udah kesini, kami dapat info secara visual menurut KNKT secara geometrik ini masih oke. Tapi tentunya perlu diverifikasi dengan data-data ukur yang lebih akurat ya, kemiringan, ini turunan ini, lebar dan sebagainya. Ini sedang dievaluasi. Seluruhnya atau bagaimana? Sementara ini karena kejadian ini kita tutup dulu sementara. Kita minta tolong ke CT ya, karena ini masih di wilayah penguasaan BUJT sekarang. Harusnya nggak boleh pakai lampu merah, Pak. Karena kan jalannya turunan. Di depannya tanjakan. Nah, kalau untuk muatan berat, Pak. Jenazah Sintong Hutapea, 1 dari 10 korban kecelakaan maut truk tangki Pertamina dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta. Almarhum dimakamkan 1 liang lahat bersama dengan anak dan istrinya yang telah meninggal lebih dulu. Jenazah salah satu korban kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur bernama Sintong Hutapea tiba di TPU Menteng Pulo, Jakarta pada Rabu siang. Jenazah almarhum langsung dibawa ke tempat liang lahat untuk dimakamkan. Jenazah almarhum 1 liang lahat bersama istri dan anaknya yang sudah lebih dulu meninggal. Suasana duka menyeliputi proses pemakaman korban kecelakaan maut. Meski dinilai bertanggung jawab, hingga kini pihak keluarga mengaku belum menerima uang santunan dari pihak terkait. Dari Pertamina baik, tadi sudah bertemu, mereka sangat respect, mereka mengucapkan turut bela sungkawa dan turut berduka cita, mereka sangat respect ya. Dari Jasa Marga juga mereka sangat respect. Sintong Hutapea merupakan jenazah terakhir yang diidentifikasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Informasi lain pemirsa, tim gabungan TNI dan Polri telah mengantongi ciri-ciri penembak istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Keempat pelaku diduga merupakan pembunuh bayaran yang mendapatkan pesanan untuk menghabisi korban. Tim gabungan menyebar ciri-ciri 4 pelaku penembakan berdasarkan kamera pengawas dan keterangan saksi. Mulai dari jenis sepeda motor hingga pakaian yang digunakan disebar ke masyarakat.
Berdasarkan analisis tim gabungan, keempat pelaku diduga tidak profesional dalam penggunaan senjata api. Hal ini terlihat dari cara pelaku membidik senjata untuk melumpuhkan korban. Pelaku nampak tidak mahir menggunakan senjata api. Penembakan diduga terencana terlihat dari gerak-gerik pelaku yang sudah mengikuti korban sejak menuju sekolah untuk mengantar anaknya. Pelaku sempat membidik korban namun luput, kemudian kembali lagi untuk menembak korban saat akan masuk ke dalam rumah. Menyusun piket, gitu ya, baik unsur dari Polrestabes, dari Kodim, dari Denitel, dari Pomdam, itu kita membuat piket untuk menjaga korban, sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada untuk anak-anaknya juga. Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Cemara, itu sudah dipindahkan di asrama Yonagano 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan. Sementara itu, Rina Wulandari, istri anggota TNI korban penembakan orang tak dikenal, masih menjalani masa pemulihan usai operasi pengangkatan satu proyektil peluru yang bersarang di tubuhnya. Istri Kopral Muslimin, anggota TNI Kesatuan Arhanud tersebut, telah menjalani operasi dengan lancar pada Selasa siang di Rumah Sakit Hermina, Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang ibu tega menjual keponakannya sendiri yang masih berusia 8 bulan seharga 30 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap pelaku di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Akibat tak bisa membayar hutang 11 juta rupiah kepada pemilik kontrakan yang juga sepupu ibu korban, AA, 51 tahun, warga Pademangan, Jakarta Utara ini tega menjual bayi milik sepupunya kepada orang lain. Polisi berhasil menjebak dan menangkap pelaku saat berpura-pura sebagai pembeli dan bertemu pelaku dengan bayinya di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Bayi korban berjenis kelamin perempuan berusia 8 bulan ditawarkan melalui pesan singkat kepada sejumlah orang dengan harga 30 juta rupiah dengan dalih adopsi berbayar. Korban S terpaksa merelakan anaknya karena diancam akan diusir dari kontrakan dan dilaporkan kepada polisi akibat tidak bisa membayar hutang. Setelah ditawar-tawarkan melalui media perpesanan instan, bayi ini dihargai 30 juta. Tentunya dalam hal ini selain motif untuk membayar lunas hutang, namun tersangka juga punya motif lain mendapat keuntungan lebih dari penjualan bayi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Bacalon Kades Bertung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan di luar rumahnya. Ditemukan luka tembak dan sejumlah luka bacok di sekujur tubuh korban. Warga Desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan digegerkan dengan ditemukannya calon kepala desa tewas di luar rumah. Saat ditemukan, kondisi sekujur tubuh korban dipenuhi luka bacok hingga luka tembak. Polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan calon kepala desa yang ditembak dan dibacok orang tak dikenal dengan menurunkan anjing pelacak. Selain menurunkan anjing pelacak, petugas juga melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Telah terjadi tindak pidana di sini, tapi kami sudah mengumpulkan saksi-saksi, mengambil keterangan saksi. Kami juga berkoordinasi dengan Polda Sumsel, unit Jatadras, dan koordinasi juga dengan K9 menurunkan anjing pelacak. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan data-data. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah Arpani 53 tahun dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang untuk dilakukan autopsi. Sementara hingga kini, polisi belum bisa menyimpulkan secara pasti apa motif terbunuhnya calon kepala desa ini. Dari Sumatera Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Aksi pelaku bajing loncat di Medan, Sumatera Utara makin nekat. Mereka tak segan-segan beraksi menyikat barang dari truk ataupun pickup di jalanan pada saat ramai.
bajing loncat ini nekat menggasak mobil box di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Deli Kota Medan. Aksi mereka tertangkap kamera amatir warga dan viral di media sosial. Usai menggasak barang dari mobil box, dua rekan pelaku yang berada di belakang mobil datang menggunakan sepeda motor. Warga sempat meneriaki mereka, namun kawanan bajing loncat ini berhasil kabur. Ditindak bang ya? Sudah, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek untuk membantu kita di posko Simpang A di RPH dekat ya, termasuk yang di Kayu Putih. Aksi bajing loncat di kawasan ini marak terjadi. Mereka tak segan-segan beraksi menyikat barang dari truk ataupun pick-up di jalanan pada saat ramai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Puluhan karyawan salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat terlantar. Mereka menanti kepastian pihak perusahaan agar dapat kembali beroperasi dan dapat membayar gaji. Sejumlah perangkat berat perusahaan masih terpasang garis polisi. Seluruh aktivitas perusahaan yang lumpuh total membuat puluhan karyawan tambang terlantar. Menurut keterangan Kepala Teknik Tambang Perusahaan, pabrik tak dapat beroperasi sejak beberapa bulan terakhir karena dalam proses sengketa. Pihak perusahaan tambang berjanji akan kembali mempekerjakan para pekerja dan membayarkan gaji mereka jika aktivitas pertambangan kembali dibuka. Nah, untuk saat ini tetap dari pihak Jakarta itu sedang mengusahakan agar segera polis line itu dibuka dan rekening dibuka. Kita juga kemarin udah menandatangani untuk permohonan kepada Barreskrim, paling tidak rekening itu dibuka dulu sehingga mereka bisa gajian, karena saat ini kita